Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini laporan Waalaikumsalam. penelitian dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Siti Daefurinaya, Ibu Ari Judawati, Ibu Sugiyarti, Ibu Endang Sulistiorini, dan Bu Sri Handayani. Dalam laporan penelitian kami mengangkat terkait dengan penerapan landasan filosofi dalam pendekatan pembelajaran mendalam di SD 4 Kromengan. Untuk pemaparan akan disampaikan oleh kelompok kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ari Judawati. Kepada Ibu Ari Judawati, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, Bu. Ya, latar belakang transformasi pendidikan melalui kurikulum merdeka, yakni kompetensi holistik dan studi kasus di SD 4 Kromengan. Bahwasanya kurikulum merdeka menghadirkan pendekatan baru dalam pendidikan yang berfokus pada pengembangan kompetensi holistik yang mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran di SD Negeri 4 Kromengan. Untuk urgensi penelitiannya yaitu bahwasanya penelitian ini penting untuk memetakan landasan filosofis dalam praktik pendidikan, mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan, serta memberikan rekomendasi bermakna untuk pengembangan kurikulum dan metodologi pengajaran. Untuk landasan filosofisnya, yaitu penelitian ini berfokus pada 3 landasan filosofis, antara lain ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang menjadi dasar penting dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD Negeri 4 Kromengan. Selanjutnya, untuk slide Oke, berikutnya tugasnya. oke. Untuk selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Iki ya, Ibu Sugiyarti, monggo. Terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk pertanyaan penelitian. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan landasan filosofis dalam praktik pembelajaran, menganalisis bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi diintegrasikan dalam metode pengajaran di SD Negeri 4 Kromengan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aplikasi landasan fisiologis dalam pembelajaran mendalam di SD Negeri 4 Kromengan, mempertegas pentingnya integrasi nilai-nilai pendidikan dalam kurikulum. Adapun rancangan penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus merujuk pada Creswell dan Pott 2018. Lokasi studi terletak di SD Negeri 4 Kromengan selama 6 bulan. Oke, terima kasih Bu Iki. Untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Handayani, monggo kepada Ibu Handayani, silakan. Baik, terima kasih Bu Dai. Saya akan melanjutkan yaitu subjek dan objek. Penelitian ini melibatkan kepala sekolah, guru, dan siswa di SDN 4 Kromengan dengan fokus pada penerapan landasan filosofis dalam praktek pembelajaran yang mendalam. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang beragam, termasuk observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan kuesioner siswa untuk menghasilkan data yang komprehensif. Analisis data. Proses analisis data mencakup reduksi data, penyajian informasi melalui narasi dan diagram, serta penarikan kesimpulan dengan triangulasi untuk memastikan validitas hasil penelitian. Saya kembalikan ke Bu Dai. Oke.
Oke, terima kasih untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Endang. Monggo Bu Endang. Iya, terima kasih Bu Dai. Monggo Bu Yani. Slide-nya Bu. Bu Yani. Oke. Temuan landasan ontologis. Pembelajaran bersifat aktif yaitu penelitian yang menunjukkan bahwa siswa dianggap sebagai pelajar aktif yang berperan dalam proses belajar, mengembangkan rasa ingin tahu dan ketertiban yang lebih besar dalam pengalaman pembelajaran mereka. Pengajaran berdiferensiasi. Melalui pengajaran berdiferensiasi, guru mengadaptasi metode dan materi untuk memenuhi kebutuhan individu siswa, memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan efektif dalam mencapai kompetensi belajar yang diinginkan siswa. Selanjutnya, temuan landasan epistemologis yaitu metode inquiry yang mendorong siswa untuk lebih berkarya dan mencari jawaban sendiri, meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar dan membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Sedangkan pembelajaran berbasis proyek atau PBL yang memungkinkan siswa untuk bekerja dalam sebuah tim, menetapkan pengetahuan dalam konteks yang nyata, dan menghasilkan solusi kreatif terhadap masalah yang dihadapi. Monggo selanjutnya saya serahkan pada Bu Dai. Oke, terima kasih untuk selanjutnya yaitu terkait dengan temuan aksiologis. Ini integrasi Pancasila, integrasi nilai karakter Pancasila dalam pembelajaran itu bisa menciptakan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan moral di kalangan siswa, mendukung perkembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Samping itu juga adanya pembelajaran kontekstual yang mana pembelajaran yang terkait dengan konteks nyata memungkinkan siswa untuk mengkaitkan teori dengan praktek, mengkaitkan relevansi pendidikan dan memperkuat pemahaman konsep serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ringkasan hasil kuesioner. Hasil kuesioner siswa ini menunjukkan bahwa peluang bertanya yang tinggi, pemahaman konsep yang baik, pengalaman kolaboratif dan yang positif, dan paparan pendidikan karakter yang mendalam dalam proses pembelajaran. Kesimpulan dan rekomendasi, penelitian ini menekankan pentingnya sinergi dalam implementasi landasan filosofis serta menyoroti peran kepemimpinan dalam pengajaran sebagai faktor keberhasilan dalam kurikulum merdeka. Ini adalah hasil laporan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.